Presiden Prabowo sambut rencana Presiden Brazil bawa ratusan pebisnis ke Indonesia. Proses penertiban bangunan liar di bantaran kali ricuh. Aksi tanam pohon di bantaran Sungai Kerasak kontributor Yogyakarta. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama, tadi akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu yang sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik rencana Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk membawa ratusan pengusaha ke Indonesia. Langkah ini dinilai dapat mempererat hubungan ekonomi kedua negara secara nyata. Lula's birthday in Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan antusiasme terhadap rencana Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yang akan membawa ratusan pelaku usaha Brazil ke tanah air. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pernyataan resmi usai pertemuan bilateral di Istana Palácio do Planalto, Brasilia pada Rabu 9 Juli 2025. Prabowo menilai rencana tersebut bisa menjadi langkah nyata mendorong kerjasama di bidang perdagangan dan investasi antar kedua negara. Selain itu, Prabowo menyampaikan harapan agar pertemuan ini tidak sekedar berujung pada penandatanganan dokumen, melainkan dilanjutkan dengan implementasi nyata di lapangan. Prabowo menegaskan Indonesia dan Brazil memiliki persamaan kepentingan dan potensi besar untuk mengembangkan hubungan ekonomi. Keduanya sama-sama merupakan negara besar dengan populasi tinggi serta kekayaan alam yang melimpah. Dalam pernyataannya, Prabowo juga mengungkapkan kekagumannya terhadap kemajuan Brazil di bidang bioenergi dan pertanian. Indonesia disebut ingin belajar dari pengalaman Brazil dan akan mengirim lebih banyak tim teknis untuk mempelajari teknologi pertanian dan inovasi energi terbaru di negara tersebut. In many fields, we agreed to enhance cooperation in trade and investment, and we welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit, so that we can get tangible cooperation as soon as possible. I welcome your leadership of Mercosur, and we hope that we can conclude the Indonesia-Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement with you. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Kementerian Sosial mengadakan rapat koordinasi dengan Provinsi Kabupaten Kota berkaitan dengan penandatanganan pinjam pakai lahan atau gedung yang digunakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat 2025-2026. Ada 44 provinsi, kabupaten, kota, dan 3 universitas yang akan dipakai untuk kegiatan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menandatangani perjanjian pinjam pakai fasilitas barang milik desa atau BMD, milik pemerintah daerah hingga pihak universitas di tanah air untuk nantinya akan digunakan dalam operasional program Sekolah Rakyat yang akan dimulai. Penandatanganan ini dihadiri langsung jajaran pejabat di Kementerian Sosial dan sejumlah pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota, serta sejumlah rektor universitas di tanah air. Pada kesempatan ini, Gus Ipul menerangkan kepada para kepala daerah dan rektor universitas mengenai sisi operasional hingga output pelaksanaan sekolah rakyat di tiap daerah di Indonesia. Untuk penggunaan BMD ini sendiri tersebar di 44 provinsi kabupaten kota di seluruh daerah dan 3 dari lingkungan universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini alhamdulillah kami berkoordinasi dengan provinsi, kabupaten, kota berkaitan dengan penandatanganan pinjam pakai lahan atau gedung. Wakil Gubernur Banten Dimyati Nata Kusumah menegaskan Pemprov Banten sangat mendukung dari program yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Setidaknya ada 2 tempat yang disiapkan Pemprov Banten, diantaranya di Kabupaten Tangsel dan Lebak. Orang yang ada dan orang yang tidak berada, maka pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Banten sangat mendukung program ini, dan apalagi pembiayaan yang cukup besar per orang itu kurang lebih 48 juta rupiah. Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan siap ditugaskan dimanapun oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk berkantor di Papua. Wapres Gibran juga tegaskan siap berangkat meskipun Kepres belum keluar. Dari tahun 2021. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya melaksanakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk penugasan khusus di Papua. Dalam menjalankan tugas tersebut, Wapres Gibran tak menampik kemungkinan akan berkantor di Papua. Hal tersebut disampaikan Wapres Gibran saat kunjungan kerja di Sentra Industri Lurik di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, mantan wali kota Solo tersebut tegaskan siap ditugaskan dimanapun oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk mendapat tugas khusus berkantor di Papua. Penugasan seperti itu bukan hal yang baru. Menurutnya, sebagai pembantu presiden, dirinya selalu siap dengan tugas yang diberikan kepada dirinya. Gibran juga menambahkan siap berangkat meskipun Kepres belum keluar. Oh, itu sebenarnya bukan hal baru ya, itu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2021 mungkin ya, sudah lama. Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun, dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya. Disinggung rencananya pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 mendatang, Wapres Gibran meminta agar ditunggu saja. Wapres Gibran menyebut akan banyak kejutan pada momentum 17 Agustus tersebut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat menghadiri sidang kasus korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut beragendakan pembacaan pledoi dari tim penasihat hukum Tom Lembong. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam sidang kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang kali ini beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari pihak terdakwa. Sebelum masuk ke ruang sidang, Anies menyempatkan diri memberikan pernyataan singkat kepada media. Ia mengaku hadir untuk mendengarkan pledoi dan memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong. Siang hari ini saya datang ke pengadilan pusat untuk persidangan yang agendanya pembacaan pledoi. Bapak Tom Lembong datang mendengarkan dan kita doakan, kita yakin bahwa insya Allah majelis hakim akan memutus adil. Dalam kasus ini, jaksa meyakini Tom Lembong bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Jungto, pasal 18 UU Tipikor Jungto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman penjara 7 tahun. Dari Jakarta, Shanas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk membahas masalah BPJS Kesehatan di Jakarta. Komisi 5 DPRD DKI Jakarta dengan menggelar rapat kerja dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas berbagai masalah BPJS Kesehatan di Jakarta. Salah satunya banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD. Anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mengatasi masalah BPJS Kesehatan di Jakarta. Lebih lanjut, dirinya juga mengingatkan perbaikan layanan BPJS merupakan bagian dari upaya meningkatkan citra RSUD di Jakarta. Terkait pelayanan rumah sakit umum daerah, terutama pakai BPJS, kalau ada kesulitan boleh hubungi saya. Saya siap membantu, dengan senang hati membantu, ya mengawal supaya Bapak Ibu yang berKTP Jakarta, kalau memang ada terkait permasalahan
di rumah sakit umum daerah, terutama pengguna BPJS, boleh hubungi saya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, proses penertiban bangunan liar di sepanjang jalan dan bantaran kali di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendapat penolakan dari sejumlah warga. Pemilik bangunan liar bahkan berusaha menghalangi petugas dan alat berat yang akan melakukan pembongkaran. Sebanyak 420 bangunan liar di Kampung Pulau Timaha, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibongkar petugas gabungan. Dalam proses pembongkaran, sejumlah pemilik bangunan melakukan perlawanan dengan bersetegang dengan petugas. Bahkan salah seorang warga harus diamankan karena berusaha menghalangi jalannya penertiban. Salah satu pemilik bangunan mengaku telah menempati lahan tersebut selama 4 tahun dan membeli bangunan secara oper alih dari seorang oknum ketua RT yang diduga juga merangkap calo bangunan. Kemarin tuh kayak gitu. Bapak didorong atau gimana, Mak? Enggak didorong, cuman dia sambil lewat nyindir-nyindir kata-kata begitu. Kata gimana, Pak? Kata gimana? Nah, kata dia begini, udah tahu sama negara, kenapa mau di situ? Nah, saya jawab, dia sambil jalan, kalau di Jawa Rame kan ribut. Ada Bapak nanti mau nyampein aspirasi iya, aja. Namanya aspirasi kan bebas. Untuk menjamin kelancaran penertiban, petugas mengarahkan 486 personel gabungan dan 12 unit alat berat. Bangunan yang ditertibkan tersebut di 2 titik, mulai dari Pulau Timaha hingga perbatasan Desa Kedung Jaya, serta dari Pulau Timaha, Gabus Pucung hingga Kampung Bogor, Kecamatan Tarumajaya. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan tidak akan memberikan kompensasi kepada pemilik bangunan liar. Setelah penertiban, lokasi tersebut akan dinormalisasi untuk mencegah banjir di masa mendatang. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, kontributor Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya datang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur. Rabu siang memusnahkan 49 kg narkoba jenis sabu dan jutaan butir pil ekstasi hasil pengungkapan semester awal tahun 2025. Polda Jatim berhasil membekuk sebanyak 3.800 tersangka sindikat dan jaringan narkoba. Puluhan tersangka peredaran narkoba berhasil dibekuk anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur pada Rabu siang. Seluruh tersangka dihadirkan dalam giat pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil diungkap selama 6 bulan pertama tahun 2025. Sejak bulan Januari hingga Juni 2025, Ditreskoba Polda Jatim berhasil mengungkap 3.000 kasus peredaran narkoba berbagai jenis dan berhasil menangkap 3.800 tersangka. Dari hasil pengungkapan ini, Polda Jatim berhasil menyita barang bukti narkoba di antaranya 49 kg sabu, 1.077.840 butir pil Carnopen, 2.860 butir pil ekstasi, serta 5 juta butir obat keras yang pada Rabu siang ini dimusnahkan. Proses pemusnahan barang bukti narkoba dimulai dengan uji laboratorium narkoba jenis sabu untuk mengetahui asli atau palsu. Selanjutnya dilakukan pemusnahan dengan mesin pembakar insinerator dan disaksikan oleh perwakilan BNN Provinsi Jatim, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, serta Bea Cukai. Gram kurang lebih 10 kilo dan 85 batang tanaman ganja, kemudian ekstasi 10.944 butir dan 148 gram, serta okerbaya sebanyak 3.869.861 butir. Jawa Timur diakui masih menjadi pasar bagi sindikat dan jaringan narkoba baik domestik maupun internasional. Dari barang bukti narkoba yang berhasil disita dan dimusnahkan, jika dikonversikan berhasil menyelamatkan 1,2 juta jiwa warga Jawa Timur dari bahaya kecanduan narkoba. Dari Jawa Timur, Karuna Wardana,
Berita Nasional TV. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Benteng tengah memeriksa 4 orang saksi guna menyelidiki penyebab tewasnya seorang diplomatik Kementerian Luar Negeri di sebuah kamar kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Jakarta Pusat. Sebelumnya korban ditemukan tergeletak tak bernyawa dalam kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban. Peristiwa tewasnya seorang pria yang berprofesi sebagai diplomatik Kementerian Luar Negeri di sebuah kamar kos Jalan Gondang Dia Kecil, Jakarta Pusat masih menjadi misteri. Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat bersama Polsek Metro Menteng bahkan harus melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara guna mencari bukti-bukti. Kapolsek Metro Menteng, Kompol Reza Rahandi mengungkapkan saat ini pihaknya tengah memeriksa 4 orang saksi termasuk istri korban. Meski ditemukan dalam kondisi kepala penuh dengan lilitan lakban, namun pihaknya memastikan tak ada barang-barang korban yang hilang. Untuk hari ini kita masih lakukan pendalaman dan penyelidikan. Sudah ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Jenazah korban pun telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penyebab tewasnya diplomat bernama Arya Daru Pangayunan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan masuknya narkotika jenis sabu seberat 190 kg dari negara Malaysia menuju Indonesia melalui jalur laut. Video penyergapan kapal nelayan yang mengangkut ratusan kilogram sabu-sabu tersebut direkam oleh petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Kapal nelayan tersebut diamankan petugas di perairan Laut Langkat yang merupakan perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. 2 penumpang kapal inisial FA dan MDI berhasil diamankan oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan ratusan bal berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di lambung kapal. Direktur Narkoba Polda Su Kombes Pol Kelvin Simanjuntak pada Kamis lalu mengatakan, dalam penyergapan tersebut petugas menyita barang bukti sabu-sabu seberat 190 kg. Saat akan dievakuasi ke darat, kapal pengangkut narkoba diduga dari Malaysia tersebut mengalami kerusakan mesin. Kemarin, tim berhasil menangkap 190 kg sabu dengan menggunakan kapal. Ini yang menarik. Jadi ada 2 tersangka di sana, di perairan yang berhasil kita lakukan penangkapan dengan 190 kg sabu yang dimasukkan ke dalam bagian sampan di kamuflase di bawah. Saat ini kepolisian masih memburu tersangka pemasok narkoba yang menyuruh kedua tersangka menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang ayah tiri bernama Ricky Susanto ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku diduga telah terjadi sejak tahun 2023 hingga 2024. Polres Metro Bekasi berhasil menangkap Ricky Susanto, ayah tiri yang melakukan pencabulan terhadap anak tirinya di sebuah rumah kerabat di Kampung Barujul, Desa Cisempur, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku ditangkap setelah sempat melarikan diri pasca dipergok oleh keluarga korban. Aksi pencabulan ini sudah berlangsung sejak korban masih duduk di bangku kelas 5 SD dan terjadi berulang dalam sebulan hingga 3-4 kali. Korban yang masih berusia 13 tahun kerap diancam pelaku agar tidak melaporkan perbuatannya. Peristiwa ini terungkap saat korban curhat kepada temannya lalu diteruskan ke kakak korban. Keluarga sempat merekam pengakuan pelaku saat diinterogasi, namun pelaku berhasil melarikan diri saat berdalih ke kamar mandi. Kasus ini akhirnya dilaporkan ke kepolisian oleh kakak korban. Kemudian perkara tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan perkara perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, di mana korban adalah anak tiri daripada pelaku. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian dan barang pribadi korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV.
Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi aksi tanam pohon di bantaran Sungai Kerasak kontributor Yogyakarta. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta melakukan aksi tanam pohon di bantaran Sungai Kerasak, Kapanewon, Tempel, Kabupaten Sleman, Rabu 9 Juli 2025. Aksi tanam pohon ini dilakukan sebagai upaya nyata generasi muda dalam menjaga sumber air dan ekosistem alam. Diawali dengan kumpul bersama di sebuah tenda sederhana, puluhan mahasiswa ini tampak semangat mengikuti aksi tanam pohon di kawasan Sungai Kerasak, Padukuhan, Kantongan, Kelurahan Mardi Kerejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Para mahasiswa ini berasal dari berbagai universitas berbeda di Yogyakarta yang tergabung dalam komunitas pecinta alam Noto Plankton, Kapanewon, Tempel. Aksi tanam pohon ini dilakukan sebagai salah satu upaya nyata menjaga lingkungan sungai agar tetap lestari, sekaligus menjaga sumber mata air yang kini mulai berkurang. Puluhan pohon ditanam di sepanjang bantaran Sungai Kerasak sejauh kurang lebih 1 km. Adapun beberapa pohon antara lain adalah pohon gayam, beringin, trembesi, buah-buahan, dan pohon-pohon lain pengikat air. Kegiatan konservasi alam ini selain mengajarkan pentingnya menjaga alam, ternyata juga menjadi kegiatan rekreasi yang menyenangkan bagi para mahasiswa. Alasan ikutnya karena saya pengen ikut berkegiatan di alam, soalnya udah terlalu mumet dengan tugas-tugas kuliah, jadi sekalian refreshing untuk penutupan UAS. Itu. Masih udah banyak pohon yang ditebang dan segala macamnya. Kalau nggak kita tanam dari sekarang, ke depan ekosistem kita bakal susah. Sungai Kerasak merupakan salah satu sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Keberadaannya cukup terancam dengan adanya galian tambang pasir. Karena itu, lokasi ini menjadi kawasan giat konservasi dalam komunitas Noto Plankton. Dari Sleman, Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustia Avandana mengungkapkan pihaknya masih menggali rekening penerima bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran karena digunakan untuk judi online. Ivan menduga penerima bansos tidak layak tersebut menampung saldo yang jumlahnya hingga 1 triliun rupiah. Kepala PPATK Ivan mengungkap masih terdapat 4 bank lain yang data penerima bansosnya tengah diproses oleh lembaganya. Ivan menjelaskan dalam mengatasi pelanggaran tersebut, maka PPATK bersama dengan Kementerian Sosial bekerja sama memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Kan berapa itu dari 570 rekening itu? Total hampir 1 triliun ya, lebih dari 900 M. Bank apa itu, Pak? Ada satu bank BUMN. Oh, Bank BUMN. Iya. Itu berarti masih akan digali lagi dari Oh, masih ada 4 bank lagi. Ada indikasi koordinasi ke Mensos gimana, Pak? Ya, kami koordinasi hampir tiap hari ya dengan Pak Mensos ya. Kita tiap hari dengan Pak Mensos. Natasa Alko, Dewananta, Berita Nasional TV. Sama-sama yang kami Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.